Now come look at this. Lamun kalah Nusantara, isun amuti palapa. Lamun kalah kurun, ring seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Kompo, ring Bali, Sunda, Lembang, Tumaseng, sak mana isun amuti palapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Permadi dengan NIM 221104040020. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik kekuasaan Kerajaan Majapahit, di mana tugas ini dipenuhi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pengantar ilmu politik dengan dosen pengampu Bapak Mawardi Purbosanjoyo MA. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik kekuasaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang menguasai Nusantara dan dianggap sebagai kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Menurut negara Kertagama, kekuasaannya terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan hingga Indonesia Timur. Sementara wilayah kekuasaannya masih diperdebatkan. Tanggal pasti yang digunakan sebagai tanggal lahir Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja, yaitu tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Masehi. Tahun yang bertepatan dengan tanggal 10 November tahun 1293 Masehi. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pertama pada tahun 1293 dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Sebagai seorang raja yang besar, Raden Wijaya memperistri 4 putri Kertanegara sebagai permaisurinya. Dari Tribuana, ia mempunyai seorang putra yang bernama Jayanegara. Sedangkan dari Gayatri, Raden Wijaya mempunyai 2 orang putri, yaitu Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa. Para pengikut Raden Wijaya yang setia dan berjasa dalam mendirikan Kerajaan Majapahit diberi kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Tetapi ada saja yang tidak puas dengan kedudukan yang diperolehnya. Hal ini menimbulkan pemberontakan di sana-sini. Pemberontakan pertama terjadi pada tahun 1295 yang dilakukan oleh Ronggolawe, Bupati Tuban. Ronggolawe memberontak karena tidak puas terhadap kebijaksanaan Kertarajasa yang dirasa kurang adil. Kedudukan Patih Majapahit seharusnya diberikan kepadanya, namun oleh Kertarajasa kedudukan itu telah diberikan kepada Nambi, anak raja. Pemberontakan Ronggolawe dapat ditumpas dan ia tewas oleh Kebu Anabrang, Lembu Sora, sahabat Ronggolawe. Karena tidak tahan melihat kematiannya, kemudian membunuh Kebu Anabrang. Peristiwa itu dijadikan alasan Mahapatih yang mempunyai ambisi politik besar di Majapahit untuk menyusun strategi agar raja bersedia menghukum tindakan Lembu Sora. Lembu Sora membangkang perintah raja dan mengadakan pemberontakan pada tahun 1298 hingga 1300. Lembu Sora gugur bersama sahabatnya, Juru Demuk dan Gajah Biru. Susunan pemerintahan Raden Wijaya tidak banyak berbeda dengan pemerintahan Singosari. Raja dibantu oleh 3 orang mahamenteri dan 2 orang pejabat lagi, yaitu Rakrian Rangga dan Rakrian Tumenggung. Pada tahun 1309, Raden Wijaya wafat dan didarmakan di Simping dengan arca Siwa dan Antahpura di kota Majapahit, dengan arca perwujudannya beruntuk Harihara, yaitu penjelmaan Wisnu dan Siwa. Kemudian pada tahun 1331 timbul pemberontakan Sadeng dan Ketah di daerah Besuki. Tetapi dapat dihancurkan oleh pasukan Gajah Mada. Karena jasanya itu, Gajah Mada naik pangkat lagi dari Patih Daha menjadi Mahapatih Majapahit, menggantikan Punaga. Setelah diangkat menjadi Mahapatih Majapahit, dalam suatu persidangan besar yang dihadiri oleh para menteri dan pejabat negara lainnya, Gajah Mada mengucapkan sumpah untuk menyatukan Nusantara di bawah naungan Majapahit. Sumpah itu dikenal dengan nama Sumpah Palapa.
Palapa berarti garam atau rempah-rempah yang dapat melezatkan berbagai masakan. Oleh karena itu, sumpah itu dapat diartikan bahwa Gajah Mada tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Semula banyak pejabat negara yang menertawakannya, tetapi Gajah Mada sudah bertekad baja, bersemangat membara, dan maju terus pantang mundur. Gajah Mada mempersiapkan segala sesuatu untuk mewujudkan sumpahnya, seperti prajurit pilihan, persenjataan, dan armada laut yang kuat. Setelah persiapannya matang, tentara Majapahit sedikit demi sedikit bergerak menyerang untuk menaklukkan wilayah kerajaan lain. Pada tahun 1334, Bali berhasil ditaklukkan oleh Gajah Mada yang dibantu oleh Laksamana Nala dan Aditya Warman. Aditya Warman adalah seorang pejabat Majapahit keturunan Melayu dan berkedudukan sebagai Werda Mantri dengan gelar Arya Dewa Raja Pud Aditya. Setelah penaklukan Bali, satu demi satu daerah Sumatera, Semenanjung Malaka, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Irian bagian barat berhasil ditaklukkan dan ditundukkan dan mengakui kekuasaan Majapahit. Tugas besar itu tercapai pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk agar pengakuan kekuasaan Majapahit di Sumatera kekal. Aditya Warman diangkat menjadi raja di Melayu menggantikan Mauliwarmadewa tahun 1343. Aditya Warman segera menata kembali struktur pemerintahan dan meluaskan daerah kekuasaannya hingga Pagaruyung, Minangkabau. Setelah itu, Aditya Warman memindahkan pusat kerajaan dari Jambi ke Pagaruyung. Aditya Warman memerintah hingga tahun 1375. Pada tahun 1372, Tribuana Tunggadewi meninggal dan didarmakan dipanggih dengan nama Pantara Purwa. Hayam Wuruk setelah naik tahta bergelar Sri Raja Sanagara dan dikenal pula dengan nama Bre Hyang Wekasing Suka. Ketika Tribuana Tunggadewi masih memerintah, Hayam Wuruk telah dinobatkan menjadi Raja Muda dan mendapat daerah Jiwana sebagai wilayah kekuasaannya. Dalam memerintah Majapahit, Hayam Wuruk didampingi oleh Gajah Mada sebagai patih Hamangkubumi. Hayam Wuruk adalah raja yang cakap dan didampingi oleh patih yang gagah berani pula. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk inilah Majapahit mencapai puncak kebesarannya. Wilayah kekuasaannya hampir seluas negara Indonesia sekarang. Bahkan pengaruhnya terasa sampai ke luar Nusantara, yaitu sampai ke Thailand, Indochina, dan Filipina Selatan. Dengan kenyataan itu berarti sumpah Palapa Gajah Mada benar-benar terwujud, sehingga seluruh pembesar kerajaan selalu hormat kepadanya. Kecuali ada sebagian orang, seorang negarawan dan jenderal perang. Gajah Mada juga ahli hukum. Ia berhasil menyusun kitab Kutarawanama yang digunakan sebagai dasar hukum di Majapahit. Pada saat pemerintahan Raja Hayam Wuruk, ada suatu daerah di Pulau Jawa yang belum tunduk kepada Majapahit, yaitu Kerajaan Sunda di Jawa Barat. Kerajaan Sunda itu diperintah oleh Sri Baduga Maharaja. Gajah Mada ingin menundukkan secara diplomatis dan kekeluargaan. Kebetulan pada tahun 1357, Raja Hayam Wuruk bermaksud meminang putri Sri Baduga yang bernama Dyah Pitaloka untuk dijadikan permaisuri. Lamaran itu diterimanya. Dyah Pitaloka dengan diantarkan oleh Sri Baduga beserta prajuritnya berangkat ke Majapahit. Akan tetapi, ketika sampai di Bubat, Gajah Mada menghentikan rombongan pengantin. Gajah Mada menghendaki agar putri kerajaan Sunda itu dipersembahkan kepada Hayam Wuruk sebagai tanda tunduk Raja Sunda kepada Majapahit. Tentu saja maksud Gajah Mada itu ditentang oleh raja dan kaum bangsawan Sunda. Akibatnya terjadilah pertempuran sengit yang tidak seimbang. Sri Baduga beserta para pengikutnya gugur, Dyah Pitaloka bunuh diri di tempat itu juga, dan kemudian peristiwa itu terkenal dengan nama Perang Bubat. Sepeninggal Hayam Wuruk, Majapahit terus mengalami kemunduran, dikarenakan pemberontakan dan pertikaian keluarga. Selain itu, berkembangnya agama Islam di pesisir utara Jawa yang kemudian diikuti oleh berdirinya Kerajaan Demak, mempercepat kemunduran Kerajaan Majapahit. Raja dan pejabat penting di Demak adalah keturunan Raja Majapahit yang sudah masuk Islam. Mereka masih menyimpan dendam nenek moyangnya sehingga Majapahit berusaha dihancurkan. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1518 hingga 1521. Penyerangan Demak terhadap Majapahit itu dipimpin oleh Adipati Unus.
Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah-salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wa man nasru illa min indillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.